Pemirsa, 2 pekan lagi tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2023 KPU akan memulai tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Hingga kini baru ada 1 pasangan baca pres dan bacawa pres yang sudah dideklarasikan, yakni pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 2 baca pres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto belum juga menetapkan sosok pendamping. Banyak kalangan menduga parpol pengusung Ganjar dan Prabowo masih saling intip, saling menunggu, bahkan saling sandra. Maklum saja pemirsa, kedua baca pres tersebut sama-sama dianggap dekat dan mendapat dukungan dari Presiden RI Joko Widodo. Bergabung bersama kami sore ini ada Mas Nusyirwan Sujono, Ketua DPP PDIP, ada juga Bang Andre Rosiade, Wasekjen Partai Gerindra. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Selamat Selamat sore. sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Om Nus, sehat Om Nus? Mas Andre, sehat. Mas Yo. Nus, ya saya ke Mas Nus dulu terlebih dahulu. Benarkah Mas Nus dugaan sebagian pihak ada saling intip calon sebelah? Terima kasih. Jadi posisi kita tidak dalam posisi intip-mengintip ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Sekjen, nama-nama yang sudah sekian lama di dalam evaluasi dan tentunya ini tinggal dicari yang paling optimal, paling cocok yang sesuai untuk kepemimpinan kelak di kemudian hari menggantikan pasangan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf. Karena tentu tidak bisa kita menyederhanakan, mencari pasangan itu tidak sederhana, maka tentu tinjauannya pun tentu selengkap mungkin, seevaluasi dengan tingkat yang begitu cukup menyeluruh, karena ini merupakan tanggung jawab kita seperti pada waktu 2014 maupun 2019 pada saat PDI Perjuangan mengajukan Pak Jokowi. Tentu ya sama seperti pada saat sekarang, dinantikan siapa kelak yang akan dimajukan, demikian pula dengan calon wakilnya. Dan itu alhamdulillah kita bisa memberikan kepada rakyat bangsa di Indonesia untuk memilih calon yang tepat. Dan ini sudah kita buktikan, Pak Jokowi sudah 10 tahun memimpin, insya Allah mendekati mengakhiri 2 periode. Pilihan pada saat itu tentunya kita harapkan itu pada akhirnya sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pula pada saat sekarang, tentu kita menjadi tanggung jawab untuk memilih siapa yang akan menjadi calon presiden sudah ditetapkan. Demikian pula untuk calon wakilnya. Dan itu harapannya tentu yang memang bisa menjaga dan tugas-tugas apapun yang akan dihadapi ke depan kelak. Sudah mengerucut artinya di benak Bu Mega sudah ada 1 nama begitu ya, bukan 3 nama lagi. Ada nama Kofifa, ada nama Pak Mahfud, termasuk Pak Sandiaga Uno. Mas Nus. Ya tentu kalau itu bukan di wilayah kami, itu Ibu Megawati sendiri yang mengerti mengerucut pada posisi seperti apa. Nanti pada saatnya seperti yang disampaikan oleh Sekjen tentu akan disampaikan pada saat yang tepat setelah melalui berbagai pertimbangan, berbagai evaluasi dan analisa yang tadi saya sampaikan. Karena ini menentukan pasangan pimpinan nasional 5 tahun ke depan. Dan itu tentu tidak bisa main-main, kita tidak bisa menyederhanakan hal tersebut. Potensi untuk menduetkan Ganjar Prabowo maupun Prabowo Ganjar, ini bakal sulit terwujudkah, Mas Nus? Karena masih ada waktu, dan ini tadi disampaikan masih nanti dimulai pada 19 Oktober, segala kemungkinan tentunya bisa saja akan terjadi. Kita lihat perkembangan dinamika politik ke depan. Bang Andre, bagaimana respon Anda terkait untuk Prabowo, apalagi yang ditunggu 2 pekan ini? Ya, kami ini kan adiknya PDI Perjuangan. Tentu kita sebagai adik mempersilahkan senior kita dulu untuk mengumumkan. Karena kami sudah memulai dulu
mengumumkan Pak Prabowo sebagai calon presiden di 12 Agustus tahun 2022 jauh lebih duluan daripada Omnus. Jadi kita hormati itu ya yang pertama. Yang kedua, kami masih dalam proses. Jadi memang ada beberapa tahapan yang sedang kita selesaikan, yakni yang pertama mendaftar ke KPU itu kan bukan hanya capres dan cawapres, tapi juga tim pemenangan pilpres ya. Nah sekarang Koalisi Indonesia Maju lagi menggodok bagan pemenangan, tim pemenangan pilpres, termasuk yang kedua menentukan siapa ketua tim pemenangan. Nah ini yang lagi didiskusikan dan ini juga simultan dengan diskusi bagaimana kita mematangkan visi dan misi serta program Pak Prabowo yang merupakan keberlanjutan dari fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Karena kan Pak Prabowo ini kan bagian keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, sehingga kita lagi matangkan program dan visi misinya untuk melanjutkan keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, terakhir ada tahapan yang ketiga menentukan cawapres. Jadi 3 tahapan ini, 3 kerja ini lagi kami lakukan. Sehingga memang masih butuh waktu, tapi insya Allah waktu pendaftaran nantinya insya Allah calon wakil presiden tentu sudah diumumkan cawapres, lalu tim pemenangan termasuk visi dan misinya. Baik, seperti itu. Bang Andre, apakah langkah Pak Prabowo yang masih belum menentukan cawapresnya ini terkait dengan masih menunggu hasil putusan MK soal pengajuan usia cawapres? Karena ada dinamika yang terjadi, ada dorongan agar Gibran kelak akan bisa mendampingi Prabowo jika putusan MK ini akan mengabulkan soal usia capres yang turun jadi 40 menjadi 35 tahun. Apakah ini juga dipikirkan, begitu, Bang Andre? Jadi gini, kalau nama-nama, kami ini Gerindra ini kan partai yang taat konstitusi. Saat ini ya kita semua tahu bahwa kalau kita ingin mengusung Mas Gibran kan terkendala masalah konstitusi. Di mana konstitusi kita mensyaratkan capres dan cawapres itu berusia 40 tahun lebih. Sedangkan Mas Gibran 35 tahun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, apakah terjadi perubahan atau tidak. Tapi yang jelas sampai saat ini ya secara konstitusi Mas Gibran tidak bisa. Meskipun tentu berbagai nama yang muncul, ada nama Mas Gibran yang diusulkan oleh partai yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju. Ada Mas Gibran, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, juga Bu Khofifah. Jadi nama-nama ini masih kita bicarakan. Sekali lagi ini bukan domainnya Andre Rosiade, tapi adalah domain forum ketua umum, di mana nanti baik ketua tim pemenangan maupun calon wakil presiden itu akan diputus secara kolektif dan kolegial, musyawarah dan mufakat oleh para ketua umum. Nah, tapi ini lagi berproses. Jadi memang agak sabar sedikit, tapi percayalah pas hari H-nya insya Allah semua beres. Apakah kami yang akan mendaftar duluan atau Pak Nusirwan yang akan mendaftar duluan, tapi insya Allah cawapresnya ada ya Om Nus ya, gitu loh. Sing sabar, ojo kususu gitu loh. Mas Nus, respon Anda jika benar nanti Gibran ditawari menjadi cawapresnya Pak Prabowo, seperti apa posisi PDIP menanggapi hal ini? Seperti yang diketahui oleh seluruh pihak bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran itu kan kadernya PDI Perjuangan. Jadi untuk kami soal tatanan tersebut tentunya tidak perlu mengajari begitu. Dan berkaitan dengan calon wakil presiden, seperti juga pengajuan untuk calon presiden pada waktu awal, tentu kita akan memaksimalkan baik yang berada di dalam koalisi, ya artinya khususnya adalah yang dari kader sendiri ya. Jadi tentu pertimbangan-pertimbangan itu baik yang dari PDI Perjuangan maupun partai pengusung maupun dari khalayak tokoh-tokoh yang semuanya baik-baik, ini tidak ada yang jelek begitu, baik-baik semua untuk kapasitas nasional. Tinggal nanti kita pertimbangkan yang paling tepat
tentunya nanti itu bukan, sekali lagi sama dengan Bung Andre, itu tidak di wilayah saya, tidak di wilayah kami, tapi tentu itu Ibu Ketua Umum bersama dengan para ketua umum partai lah yang akan menentukannya kelak. Demikian. Ada kemungkinan sama tidak cawapres yang akan diusung oleh PDIP dengan Gerindra? Kalau sama seperti apa nanti? Nanti pada saatnya tentu akan ada kesimpulan yang tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Saya yakin demikian karena ini secara maksimal sudah diproses cukup lama dan dengan berbagai pertimbangan tentu seluruh partai ini sudah sama-sama dewasa, sudah cukup berpengalaman di dalam melalui sekian kali pemilu, sehingga tentunya ini juga menjadi semakin maju, semakin pemahaman dan juga pembelajaran politiknya pun juga semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kemajuan bangsa kepada rakyat, dan itu yang diharapkan tentunya. Pematangan itu juga termasuk ya Mas Nus soal hitung-hitungan suara. Apakah juga dari PDIP menghitung suara kaum Nahdliyin atau NU? Tentu ini Jawa Timur menjadi basis suara yang juga patut diperhitungkan karena sudah ada Jawa Tengah, kemudian Jogja untuk PDIP, dan juga harus memikirkan Jatim begitu ya, Mas Nus? Secara keseluruhan itu tadi sekali lagi kami sudah cukup melewati berbagai pemilu, dan itu tentu data dan kemudian perkembangan sampai pada saat ini sudah kita bisa ikuti, sehingga semua aspek itu nanti akan menjadi pertimbangan sebelum menentukan yang tepatnya itu seperti keputusannya seperti apa. Dan nggak usah khawatir, nanti pada saatnya tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Siapa pasangan Mas Ganjar Pranowo. Baik, closing statement saya minta dari Anda berdua, Bapak-Bapak, terutama ke Bang Andre terlebih dahulu. Terakhir Bang Andre, apakah kalau kita melihat ya gimmick atau gaya dari Pak Prabowo yang memberikan harapan terhadap Yeni maupun Khofifah. Ke Yeni oke, ke Khofifah juga oke. Sebenarnya ke mana akhir pelabuhannya? Terakhir, silakan. Ya, kalau hubungan ya Pak Prabowo sangat dekat dengan Mbak Yeni ya, dengan keluarga besar Gus Dur. Bahkan mungkin Pak Prabowo adalah calon presiden yang paling dekat hubungan dengan almarhum Gus Dur. Bahkan hari ini dalam acara Setia Prabowo ya, kalau tidak salah, salah satu yang memberikan dukungan ke Pak Prabowo tadi diputar di CNN itu, Pak Prabowo menjelaskan bahwa beliau adalah tokoh yang salah satu tokoh yang boleh masuk kamar Gus Dur dan memijit Gus Dur. Jadi hubungan Pak Prabowo dengan keluarga Gus Dur sangat baik, itu satu. Yang kedua, dengan Bu Khofifah ya juga sangat baik ya. Kita sangat baik dengan Bu Khofifah dan kita mendukung langkah-langkah Gerindra selama ini, mendukung langkah-langkah Bu Khofifah memimpin Jawa Timur. Nah, apa keputusannya kami belum tahu ya. Bisa Pak Bu Khofifah, bisa juga mungkin Pak Yeni, bisa juga Mas Gibran, bisa juga Pak Erlangga, tapi bisa juga Pak Erick Thohir. Nah, nanti kita tunggulah keputusan apa yang akan diputuskan oleh musyawarah untuk mufakat para ketua umum. Tapi saya hanya nitip pesan satu, sesuai pesan Pak Prabowo dan juga tadi disampaikan Pak Jokowi tadi bertemu dengan relawan. Kita ini harus memastikan kontestasi sekali 5 tahun ini harus dilakukan dengan riang dan gembira. Kita harus lakukan dengan hati yang sejuk dan hati yang menyenangkan. Jangan sampai karena perbedaan pilihan calon presiden maupun partai kita ribut-ribut. Karena sekali lagi untuk menjadi negara yang besar, Indonesia harus bersatu. Dan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi sudah memberikan contoh yang terbaik bagi bangsa kita. Kita butuh persatuan, boleh beda pilihan, begitu. Terakhir Mas Nus, jika Pak Prabowo memilih Bu Khofifah, berarti nanti PDIP memilih Pak Mahfud begitu ya? Singkat saja. Berdasarkan catatan, sejak Ibu Megawati tampil, maksudnya adalah pemilu pasca reformasi, sampai dengan saat ini Pak Jokowi, kita selalu bersama dengan dari jajaran Nahdliyin, baik yang senior-senior ya, itu
dari dahulu Pak Hamzahas sampai terakhir Pak Jokowi dengan Bapak Kiai Ma'ruf. Jadi itu catatan itu masih ada dan sampai saat ini. Jadi itu memberi sebagian pertanyaan itu sudah terjawab bahwa itulah tampaknya itu sudah menjadi pattern bentuk yang akan selalu kita lakukan. Nah, berkaitan dengan siapakah itu kelak nanti sekali lagi nanti tentu akhir pada saatnya akan sampai pada kesimpulan. Dan saya sepakat bahwa tentu pemilu ke depan ini semua harapannya seperti yang disampaikan oleh Bung Andri. Kita semua ini 5 tahun sekali tentu dengan baik, dengan gembira, dengan melalui dengan tidak terjadi hal-hal yang membuat kegaduhan dan sebagainya. Baik. Catatan tambahan tentunya sekaligus pula untuk memberikan pembelajaran politik bagi rakyat. Pembelajaran politik itu seperti apa? Yaitu semua apa yang kita lakukan dinilai sama rakyat. Langkah apapun itu tentu dinilai. Apakah itu berkaitan dengan menunjuk orang, prosesnya dan semua itu akan dinilai. Dan harapannya itu tentunya adalah memberikan pembelajaran politik yang baik bagi rakyat. Itu yang harapan kami. Baik, terima kasih Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga Bang Andre Rosiade, Wasekjen Partai Gerindra. Terima kasih atas bincang-bincang sore ini. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Andre, Mas Ugit, yuk.